membiarkan BUMN kita yang kita banggakan, Pertamina, Garuda, pembawa bendera Indonesia yang lahir dalam perang kemerdekaan kita, the flag carrier of the Republic of Indonesia. Pertamina, perusahaan yang menopang pembangunan Indonesia selama dasawarsa yang lalu. Kebanggaan kita semua, panutan negara-negara berkembang. Mereka belajar dari kita. Sekarang juga dalam keadaan sulit. PLN, Krakatau Steel, kebanggaan kita dulu dibangun oleh Bung Karno, diselesaikan oleh Pak Harto. Sekarang juga hutangnya mengerikan. Saya kalau ngomong itu mestinya dengan data, ngomong itu dengan fakta-fakta, dan yang paling penting rencana ke depan seperti apa. Yang penting kan itu. Kalau kita bicara ya yang penting satu pakai data, berbicara pakai data. Yang kedua ya jangan pesimis lah. Kalau ada yang belum baik ya banyak yang belum baik, tapi kita harus optimis, kita perbaiki, itu tugas kita. Ya, kerugian yang dialami selama 7 tahun berturut-turut membuat PT Krakatau Steel melakukan restrukturisasi. Hal itu memicu keresahan karyawan yang akhirnya memilih untuk berunjuk rasa. Dalam beberapa hari terakhir, sebagian karyawan PT Krakatau Steel berunjuk rasa. Keputusan perusahaan BUMN itu untuk melakukan restrukturisasi memicu keresahan karyawan. Perusahaan penghasil baja tersebut disebut-sebut tidak memperpanjang kontrak karyawan alih daya dan mem-PHK sebagian karyawannya. Salah satu tujuan restrukturisasi adalah untuk memperbaiki kinerja perusahaan. Dalam 7 tahun terakhir, PT Krakatau Steel merugi. Pada tahun 2017, perusahaan merugi 1,1 triliun rupiah. Tahun 2018, kerugian 1,08 triliun rupiah. Sedangkan hingga kuartal 1 tahun ini, kerugian tercatat 887 miliar rupiah. Lagi-lagi, industri strategis negara kembali terancam. Setelah Pertamina merugi, Indosat terjual, maskapai domestik terancam bangkrut karena maskapai asing diizinkan bermain di ranah lokal. Terakhir, Krakatau Steel tidak luput dipastikan. Badan usaha milik negara yang konsen di sektor baja ini sedang menghadapi masalah yang pelik berupa persoalan utang dalam jumlah besar, sedangkan perseroan mengalami terus kerugian hingga 7 tahun. Gejala ini semakin kuat ditandai dengan rencana pemutusan hubungan kerja atau PHK kepada 1.300 karyawan organiknya. PHK itu akan dilakukan secara bertahap mulai 2019 hingga 2022 dengan merestrukturisasi 30% dari total 4.453 karyawan organik Krakatau Steel Induk. Meski industri strategis negara ini dalam masalah besar, pemerintah justru mengizinkan pembangunan industri baja raksasa Cina di Kendal, Jawa Tengah, dan membanjiri pasar lokal dengan baja impor dari Cina. Padahal swasembada industri berat dan strategis akan menjadikan negara berdaulat dan mandiri, sebab akan terbebas dari intervensi asing dalam membangun infrastruktur negara seperti peralatan perang atau alutsista, jalan, jembatan, gedung, dan lain-lain. Kondisi seperti ini menandakan lemahnya visi politik rezim neoliberal yang nampak pada politik industrinya. Hal ini disebabkan karena negara mengambil paradigma sekuler demokrasi kapitalistik. Akibatnya, negara yang seharusnya memberi layanan terbaik untuk rakyat malah mengistimewakan asing